saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami ingin terus berada di hadirat-Mu, ya Yesusku. Lebih baik 1000 hari di pelataran-Mu, ya Yesusku. Kami mengucap syukur untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih, haleluya Bapa. Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Segala puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus
yang telah memberkati dan menyertai kita hingga hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari 2 Timotius 4, dan saya akan membacakan buat kita semua dari ayat 2 sampai dengan 4. Firman Tuhan dalam ayat 2 berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Ayat yang ketiga, "Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya." Ayat keempat, "Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng." Sebelum kita belajar lagi dari pesan firman Tuhan, perlu kita melihat latar belakang ketika Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius yang adalah pimpinan jemaat di Efesus kala itu. Kondisi jemaat di Efesus di bawah pimpinan Timotius sedang berjuang melawan banyaknya ajaran-ajaran palsu atau menyimpang. Ditambah lagi tekanan dan penindasan dari kerajaan Romawi terhadap pemberitaan Injil Kristus. Merenungkan firman Tuhan ini dikaitkan dengan situasi dan kondisi kita di mana Tuhan tempatkan kita hari-hari ini, kita perlu belajar dan melakukan beberapa hal agar setiap orang di komunitas di mana Tuhan tempatkan kita atau keluarga besar kita berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui ayat firman Tuhan ini, kita diperintahkan yang pertama, beritakanlah firman Tuhan. Kalimat ini adalah kalimat perintah, beritakanlah firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang telah menerima kebenaran, kita dituntut Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Yang kedua, menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebanyak mungkin kepada orang dan sebanyak mungkin tempat di mana kita perlu meminta hikmat dan tuntunan dari Roh Tuhan sendiri, sehingga kita menjadi alat Tuhan yang efektif ketika kita memberitakan firman Tuhan. Pertanyaannya, kapan kita memberitakan firman Tuhan? Dikatakan di ayat ini, setiap saat, baik atau tidak baik waktunya. Yang kedua, kita juga perlu menegur atau mengingatkan saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ketika kita mendapati mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Kita diminta menegur, menasihati dengan penuh kesabaran atas setiap orang atau jiwa atau komunitas di mana Tuhan tempatkan kita, sehingga mereka boleh berjalan kembali di jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam ayat 3 dan 4, secara tersirat Paulus juga meminta dan mengingatkan Timotius dan kita agar kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bukan pada ajaran-ajaran tentang dongeng. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan, firman itu sendiri yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan yang adalah Yesus Kristus sendiri, Dia adalah pribadi yang senantiasa menyertai kita di setiap musim hidup kita, yang memampukan kita melewati hari-hari kita dan menjaga kita berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kita semua, menjadi alat Tuhan sekaligus kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang kami boleh renungkan hari ini. Kiranya kami boleh menjadi alat Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan kami juga dengan hikmat yang datang daripada Tuhan sendiri boleh mengingatkan saudara kami, teman kami, komunitas kami, agar mereka tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Di atas itu semua Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami pun tetap berjalan seturut dan sekehendak dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 2 Timotius 4. Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tihikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu.